Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Film yang aku mau ceritakan adalah film The Nun 2018. Film ini menceritakan seorang calon biarawati dan seorang pendeta yang harus menyegel gerbang neraka. Karena gerbang tersebut memunculkan iblis jahat yang bernama Falak. Gimana keseruannya? Dan tak usah banyak cincong, langsung aja kita ke filmnya. Di awal film diperlihatkan ada gereja tua. Di dalam ada dua biarawati yang sedang berjalan. Ternyata mereka ingin memasuki ruangan yang pintunya tertulis Tuhan berakhir di sini. Ketika satu biarawati masuk, dia kembali keluar dengan penuh luka. Dia mengatakan iblis ini membutuhkan wadah untuk kabur. Jangan sampai dia menguasaimu, sambil memberikan kunci salib. Lalu biarawati ini pun pergi dengan membawa kunci salib. Ketika dia sudah di kamar, dia langsung mengunci pintu kamarnya. Namun tak lama, pintunya terbuka sendiri. Biarawati ini pun langsung memutuskan untuk bunuh diri. Forgive me, Lord. Dan tak lama, salib di kamarnya terbalik dan terbakar. Lalu pagi harinya diperlihatkan ada seorang pemuda yang membawa bekal makanan ke biara. Dan dia juga orang pertama yang menemukan mayat biarawati. Beberapa hari kemudian diperlihatkan kumpulan pendeta mengadakan rapat. Mereka mengutus Bapak Burke untuk menyusut kematian biarawati semalam. Dia dibantu oleh Suster Irene. Oh iya, Suster Irene ini calon biarawati ya guys. Tak lama, mereka pun langsung menemui orang yang pernah menemukan mayat tadi. Orang tersebut bernama Frenchy. Lalu Bapak meminta agar Frenchy mengantarkannya ke biara. Namun Frenchy menolak. Ketika Irene meminta tolong, barulah Frenchy mau membantu. Frenchy mengantarkan mereka dengan delman. Di tengah hutan, kudanya mendadak berhenti. Ternyata kudanya juga merasa takut karena tempat itu adalah tempat yang terkutuk. Sampainya di biara, mereka pun langsung melihat mayat biarawati tadi. Tapi di sini aneh, Frenchy menaruh mayatnya dengan posisi tidur, tapi sekarang mayatnya malah posisi duduk. Bapak pun langsung mengambil kunci salib itu dan menguburkan mayatnya. Saat di tangga, mereka kaget karena darahnya masih segar, padahal kejadiannya udah berhari-hari. Di dalam, mereka disambut dengan suster kepala. Jadi suster kepala ini adalah pimpinan dari semua biarawati ya guys. Di sini, Bapak langsung memperkenalkan dirinya dan menjelaskan kedatangannya dia ke sini. Tapi suster kepala malah marah karena mereka menguburkan mayat biarawati tadi tanpa sepengetahuannya. Dia mengatakan malam ini akan ada kebaktian, jadi suasana harus sepi hingga subuh. Mereka juga diizinkan untuk menginap di biara itu dan melanjutkan tugasnya di esok pagi. Bapak juga menyuruh Frenchy untuk pulang. Saat di perjalanan, dia melihat biarawati di tengah hutan. Frenchy yang emang gagah dan pemberani, dia langsung mengejar biarawati tersebut. Namun tiba-tiba ya, ternyata dia adalah Falak yang ingin mengambil jiwa Frenchy. Saat Frenchy berlari ke salib-salib, Falak mendadak berhenti di tempat Irene. Dia bercerita pada Bapak bahwa dia punya penglihatan aneh. Ya mungkin kalau bahasa kita sendiri ini ya seperti mata batin gitu ya guys. Dia bercerita dia selalu ingat kata yang muncul di penglihatannya, yaitu Maria menunjukkan jalannya. Namun dia tak tahu arti kata tersebut. Di sini Bapak teringat masa lalunya, di mana dia ditugaskan mengusir roh jahat dari orang yang punya penglihatan juga. Orang tersebut bernama Daniel. Namun Bapak tak berhasil mengusir roh jahatnya karena tubuh Daniel sudah dikuasai roh jahat. Behold the cross of the Lord! Behold my God was made in his likeness and foresight! Dan Daniel sendiri, dia dikabarkan meninggal beberapa hari kemudian. Di malam harinya, Bapak terbangun dari tidurnya. Saat dia pelengah-pelongo, dia melihat ada orang lewat di belakangnya.
Saat dia kejar, ternyata itu Daniel yang ada di halaman biara. Bapak pun mengejarnya sampai di tengah kuburan. Sampai di sana, ternyata itu benar Daniel yang mengeluarkan ular dari mulutnya. Saat ular itu mau menggigit Bapak, Bapak pun terjatuh di peti mayat yang langsung terkubur hidup-hidup di tempat Airin. Dia lagi mencari Bapak. Dia juga tersesat di sebuah ruangan yang penuh biarawati yang sedang berdoa. Tak lama, muncul bayangan hitam yang mendekatinya. Saat dia bercermin, ada orang di belakangnya. Saat dia lihat ke belakang, ruangan itu kosong tanpa ada orang satupun. Sedangkan Bapak, dia menjerit meminta pertolongan. Airin yang mendengarnya, dia langsung mencari asal suara tersebut. Di sana Airin bingung karena lonceng kuburannya berbunyi semua. Lalu Airin melacak keberadaan Bapak dengan mata batinnya dan ketemu. Airin pun langsung menggalinya. Sedangkan Bapak yang di dalam peti, dia malah diganggu sama Falak. Namun akhirnya dia bisa keluar karena Airin. Di dalam peti ada tengkorak dan beberapa buku. Bapak pun mengambil semua buku itu. Pagi harinya, darah di tangga malah makin bertambah. Di dalam, mereka berpencar dan Airin lah yang membawa kunci salib itu. Saat Airin berjalan di sebuah lorong, dia melihat ada biarawati yang sedang berdoa. Ketika dia mendekatinya, dia dilarang oleh suster lain. Jadi, jika ada biarawati yang sedang berdoa, dia tak boleh diganggu walau sedetik pun. Suster ini bernama Oana. Mereka pun membicarakan tentang kematian semalam. Ternyata yang bunuh diri itu adalah Suster Victoria. Tak lama, ada orang yang muncul untuk melarang mereka menceritakan soal Victoria. Lalu Oana pun bercerita tentang biara ini. Dahulu kala, biara ini dibangun pada zaman kegelapan dan Jakarta lah yang mendirikannya. Dia jugalah orang yang membuka gerbang neraka. Namun hal itu gagal karena pasukan gereja menangkapnya. Gerbang tersebut juga ditutup kembali dengan menggunakan darah Kristus. Ratusan tahun kemudian, biara itu terkena bom perang dunia, menyebabkan gerbang neraka lain terbuka kembali. Tak lama, datang suster lain untuk menyuruh Oana untuk berdoa. Airin juga disuruh menginap kembali di tempat Prenci. Dia disuruh orang-orang untuk kembali ke biara karena sejak gerbang neraka kembali terbuka, banyak kematian biarawati dan penduduk desa. Di tempat Bapak, dia yang sedang mencari gerbang neraka, dia didatangi oleh suster kepala. Ketika Bapak menanyakan ke soal kunci salib, suster kepala malah berkata, "Kau sudah terlambat, suster Airin sudah tersesat." Lalu suster kepala mendadak mati. Saat Bapak ingin mengambil kalung salibnya, mendadak tangan suster kepala memegang tangan Bapak. Bapak pun langsung melepaskannya. Ternyata tangan suster kepala itu udah tinggal tulang semua. Di tempat Airin, dia terbangun dari tidurnya. Dia dihampiri oleh Victoria yang berkata, "Tuhan menyelamatkanmu." Lalu dia pergi dengan bergantung diri. Lalu saat Airin berjalan di lorong, dia mentok di jalan yang ada tulisan "Tuhan berakhir di sini." Ternyata di balik pintu itu ada Falak yang sudah menunggu. Ketika Airin hampir terhisap di dalamnya, dia berhasil mengambil kunci salibnya yang terjatuh dan tidak jadi terhisap. Saat dia berlari menjauh, dia dibekap oleh suster Oana yang mengatakan, "Temui dia di tempat doa." Only prayer will get us through the night. Ketika Airin sampai di tempat doa, hanya ada satu suster yang berdoa dan ada benda di sampingnya yang ditutupi kain gitu. Ketika Airin buka, ternyata itu mayat suster Oana yang penuh luka dan tidak bernyawa. Lalu tiba-tiba datang banyak biarawat yang ingin berdoa. Lalu Airin juga diingatkan, apapun yang terjadi, harus tetap berdoa. Tiba-tiba semua biarawati terlempar jauh kecuali Airin. Di tempat Bapak, dia didatangi kembali oleh roh Daniel dan juga teror Falak. Bapak juga diganggu oleh roh Victoria di ruangan pendingin. Namun ada French yang datang ke sana untuk membantu. Di sisi Airin,
Punggungnya seperti dicakar-cakar yang berbentuk bintang. Ave Maria. Ketika semuanya sudah bertemu, di sini Irene ingin bercerita kejadian yang tadi. Namun saat berbalik ke belakang tak ada apa-apa. Ruangan itu kosong. Namun masih ada mayat Suster Ona yang hanya saja sudah lebih kering. Tiba-tiba mayat itu hidup dan menancapkan ujung salib ke kaki Bapa. Lalu Irene menyiram salib itu dengan air suci dan menempelkan salib itu ke kepala mayat. Mayat itu pun langsung terbakar. Hanya saja masih hidup hingga akhirnya ditembak oleh Frenchy baru mati. Di sini mereka sadar Suster Victoria bunuh diri bukan karena takut, namun agar jiwanya tak diambil sama Valak. Di sini mereka berencana untuk menyegel gerbang neraka. Namun sebelum itu, Irene harus mengucap sumpah biarawatinya. Setelah itu, mereka melanjutkan penelusuran hingga sampai di jalan buntu. Di sana hanya ada patung Maria yang sedikit bersinar. Di sini Irene baru menyadari bahwa mimpi Maria menunjukkan jalannya. Mungkin jalan ini yang dimaksud. Ketika Irene membuka pintunya, ternyata itu hanya tempat tersimpannya darah Kristus. Lalu mereka juga masuk ke pintu yang ada bacaan Tuhan berakhir di sini. Di sana mereka berpencar. Saat Irene pelengah-pelengah, dia dihalang oleh roh jahat yang menyamar menjadi biarawati. Namun akhirnya dia bisa kabur hingga dia tiba di sebuah ruangan yang lilinnya mendadak hidup. Ternyata dia berdiri di lambang bintang. Di sisi Bapa, dia lagi dicegat oleh roh jahat yang mencoba mengambil jiwanya. Sedangkan Frenchy, dia berhasil menemukan ruangan Irene. Namun saat dia masuk, dia kaget karena ruangan tersebut banyak biarawati yang kepalanya ditutupin karung. Saat dia melihat Irene, ternyata Irene berdiri secara tidak normal dan tidak jatuh sama sekali. Saat Frenchy membuka karungnya, tiba-tiba ya, itu adalah Valak yang sudah mengambil alih tubuh Irene. Saat Valak mencoba membunuh Frenchy, Frenchy dengan sigap langsung mengusapkan darah Kristus ke muka Valak hingga Valak bisa keluar dari tubuh Irene. Saat keluar, Valak langsung mencekik Frenchy dan berniat membunuhnya. Irene yang ingin menolong langsung dilempar hingga jauh. Sedangkan Bapa, dia melawan roh Daniel yang dikendalikan Valak hingga akhirnya ular Daniel menggigit mata Bapa. Sedangkan Irene, dia lagi ditenggelamkan oleh Valak. Irene langsung meminum darah Kristus dan memberikan wadahnya ke Valak. Valak yang gak sadar, dia langsung mengangkat Irene ke permukaan. Di atas Valak kaget karena darah Kristus udah gak ada. Irene pun langsung muncratin darah Kristus ke muka Valak. Tiba-tiba gerbang neraka kembali terbuka dan menyerap semuanya. Frenchy langsung menyelamatkan Irene yang masih tenggelam dan menyelamatkannya. Saat tersadar dari pingsannya, Irene pun langsung berterima kasih pada Frenchy dan gerbang neraka juga kembali tertutup. Lalu esok harinya, mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Dan anehnya, di leher Frenchy ada sebuah tanda lambang salib terbalik. 20 tahun kemudian ada sebuah rekaman pendeta melakukan pengusiran roh jahat. Orang yang kerasukan selalu mempunyai lambang salib terbalik dan salah satunya adalah Frenchy. Dan film pun tamat. Oke, gimana filmnya? Lumayan serem-serem gitu bukan? Jika kalian kurang puas dengan alur ceritanya, disarankan untuk nonton filmnya secara langsung. Dan aduh, maaf juga ya, ini suara Mimin lagi serak. Dan apa itu? Suaranya kayak abis gitu, mau abis. Dan jika kalian punya kritik dan saran atau mau request film, bisa aja langsung komen di bawah. Untuk kedepannya mau diceritain film apa. Dan baiklah, terima kasih buat yang sudah mau menonton video saya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.